kita menyatukan hati untuk kita bersama-sama mendengar firman Tuhan. Nah, saat ini di New York sedang turun salju. Tadi waktu jam 7 lebih kami sudah ada di gedung gereja. Nah, waktu tadi pagi salju belum turun. Tetapi beberapa jemaat mulai berdatangan ke gedung gereja, salah satunya yaitu saudara kita Wempi Purnawan. Beliau datang sambil membawa stik untuk pembersih kaca mobil, ya. Dan kemudian saya tanya, saudara Wempi, kok bawa stik ini untuk apa? Ya pastor, nanti akan ada salju turun. Kemudian beberapa saudara dan saudari datang sambil membawa payung. Saya tanya, kenapa kok bawa payung? Ya pastor, nanti akan ada salju, juga akan ada hujan. Untung nggak ada yang tanya sama saya, karena saya dan Ibu Yongki juga hari ini pergi ke gereja pakai sepatu boot. Jadi kami khotbah pakai sepatu boot anti salju, anti hujan, ya. Kita semua percaya dengan ramalan cuaca, ya. Padahal ramalan cuaca masih ada melesetnya. Yang pertama saya terima informasi bahwa akan ada badai salju jam 4 tadi pagi. Kemudian diralat lagi, badai saljunya mundur jam 6. Diralat lagi jam 9. Ya. Jadi saudara, untuk sesuatu yang tidak pasti kita gampang percaya. Lebih-lebih sebentar lagi kita akan mendengarkan firman Tuhan. Kita harus lebih percaya kepada firman Tuhan. Sebab kalau Tuhan berfirman, maka Tuhan yang sama pasti menggenapi apa yang difirmankannya. Nah, tahun 2021, tema daripada gereja kita adalah influence, ya. Bagaimana kita hidup ini memberikan dampak, memberikan pengaruh yang baik kepada orang-orang yang ada di sekitar kita. Tentu dimulai dari keluarga, kemudian komunitas, dan marketplace di mana Tuhan tempatkan kita. Kita itu harus memberi pengaruh kepada mereka, sebab Yesus sendiri berkata bahwa kamu adalah garam dunia. Kalau garam itu tidak asin, maka nggak ada lagi gunanya selain diinjak dan dibuang orang. Jadi tahun ini Tuhan mau membawa hidup kita semua untuk memberikan dampak yang baik dan positif, ya. Nah, Bapak Ibu Saudara sekalian, sadar atau tidak sadar, setiap kita mulai dari yang kecil sampai yang udah kakek nenek, hidup kita itu akan dilihat oleh orang dan memberikan dampak. Contoh, saya punya cucu di mana bulan Maret nanti ini berusia 5 tahun. Cucu saya yang kecil ini sudah memberikan dampak yang sangat kuat kepada saya sebagai kakek dan istri sebagai neneknya, dan juga anak saya Gracia yang ada di New York. Salah satu dampaknya yaitu cucu saya kalau kami ngobrol dengan dia melalui Zoom, saudara, dia selalu bilang gini, apa ya? Apa ya? Gitu ya. Jadi untuk tanya sesuatu dia mulai dengan apa ya? Ya kan? Maka sejak saat itu kalau kami bertiga ngobrol di New York, kalau enggak ngerti kita niru cucu saya, saudara, ya kan? Apa ya? Apa ya? Dan kemudian kalau ada sesuatu yang benar, cucu saya bilang, "Ya betul." Iya betul ya, ngomongnya sambil medok-medok gitu. Jadi sejak saat itu, saudara, kami serumah kalau ngomong ada sesuatu yang benar, kita langsung bilang iya betul. Jadi misalnya, oh di luar salju ya, iya betul gitu ya kan. Udah makan enak ya makanannya, iya enak, iya betul lah. Jadi itu saudara memberikan dampak. Nah, buat Bapak Ibu Saudara sekalian, untuk cara ngetesnya, apakah hidup kita ini sudah memberi dampak yang baik atau dampak yang buruk. Nah, saya mau bicara khususnya kepada saudara-saudari dulu yang belum menikah, ya, sebagai seorang anak. Nah, pertanyaannya begini, apakah nanti kalau yang belum menikah ini, kemudian Tuhan izinkan menikah, punya pasangan dan punya anak, apakah saudara-saudari ini kepingin punya anak yang modelnya seperti kamu ini? Ya kan? Kalau saudara-saudari menjawab, iya, aku kepingin nanti punya anak yang modelnya kayak aku ini.
itu artinya saudara dan saudari sudah menjadi influencer kerajaan Allah. Tapi kalau saudara-saudari bilang begini, aduh amit-amit, amit-amit. Nanti kalau anak saya sudah, saya punya anak, jangan sampai anak saya itu niru saya. Bisa muntah darah saya. Ya. Artinya saudara-saudari perlu bertobat. Ya, bertobat. Ya, kalau belum bisa bertobat, ya berobat dulu. Berobat, nanti kemudian bertobat. Saya punya 2 orang anak, yang nomor 1 anak laki-laki namanya Henok, yang kedua namanya Keisha. Yang Henok sudah menikah, saudara, dan kemudian waktu dia mau cari istri, kan kita tanya, kamu ini kepingin punya istri yang model apa? Nah, saya sebagai bapaknya, saya bilang gini, no, kalau kamu mau cari istri, kamu harus cari istri yang modelnya kayak mamamu. Sabar, baik, ya, multi talenta, hatinya begitu mulia, penuh kasih, penuh pengampunan, dan melakukan yang ada di Amsal 31, pagi-pagi benar, udah bangun, masak, nyiapin segala sesuatu. Dan anak saya, Henok, setuju, ya Pak, aku mau cari istri yang model seperti mama. Saya bilang, oh puji Tuhan. Untung anak saya nggak bilang begini, aduh amit-amit Pak, aku nggak mau punya istri yang model kayak mama. Isa mati ngadek aku, mati berdiri, jantungan, bisa darah tinggi. Atau saya sebagai bapaknya, saya bilang begini kepada anak saya, anakku, ya anakku, jangan tolong, please, please, jangan sampai cari istri model kayak mamamu. Artinya apa? Istri saya perlu bertobat karena dia belum menjadi influencer kerajaan Allah. Nama Tuhan tidak dipermuliakan. Nah, untuk anak saya yang perempuan, yang namanya Keisha, nah saya nggak bisa jawab, tapi nanti Bapak Ibu bisa interview Keisha, bisa interview istri saya, Ibu Yongki, ya. Kalau nanti bisi-bisi tanya Bu Yongki, nanti kalau Keisha ini punya suami, modelnya kayak apa? Ya kan? Mau yang modelnya kayak Pak Yongki enggak? Dan kemudian Bu Yongki bilang gini, aduh amit-amit, jangan bilang siapa-siapa ya. Bu, jangan sampai punya suami model si gondol itu, ya kan? Itu bukan untung. Kalau dapat suami model begitu, itu buntung, itu musibah katanya ya. Nah, itu artinya saya perlu bertobat. Ya, nanti bisi-bisi tanya, ya boleh WA sama Keisha juga. Keisha, nanti kalau punya suami mau modelnya kayak apa? Mau model kayak papamu tah, ya kan? Aduh, jangan bilang-bilang ya, Ko ya. Ampun, amit-amit. Tolong didoakan supaya dapat suami model papa, ya kan? Itu artinya saya belum menjadi influencer yang baik. Saya harus bertobat. Amin. Nah, bertobat, Alkitab bilang bertobat itu adalah metanoia. Perubahan cara berpikir. Maka itu bulan Februari tema kita adalah culture, saudara. Ya, tema kita adalah budaya. Nah, apa itu budaya? Yaitu budaya adalah gaya hidup suatu komunitas yang terbentuk dari pola berpikir dan nilai-nilai yang dipercayai. Sekali lagi, budaya adalah gaya hidup suatu komunitas yang terbentuk dari pola berpikir dan nilai-nilai yang dipercayai. Maka itu di bulan Februari kita akan banyak belajar tentang culture, saudara. Khususnya bahwa culture atau budaya kerajaan Allah. Sebab apa, saudara? Dengan kita memiliki budaya kerajaan Allah, maka hidup kita itu bisa memberi dampak yang baik kepada keluarga, komunitas, marketplace, di mana budaya itu kita anut di dalamnya. Mari kita baca di dalam Filipi pasal 3 ayat yang ke-20. Ya, saya ambil dari terjemahan BIMK. Demikian bunyi firman Tuhan. Tetapi kita adalah warga negara sorga. Ayo kita baca yang bagian pertama saja, 2, 3.
tetapi kita adalah warga negara sorga. Kata kita ganti dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Tetapi Yongki adalah warga negara sorga. Selanjutnya saya akan bacakan, dari situlah juga Raja Penyelamat kita, yaitu Tuhan Yesus Kristus akan datang. Dialah yang kita nanti-nantikan dengan rindu. Ayat ini menerangkan bahwa Yesus Kristus, juru selamat kita, Raja di atas segala raja, itu tempatnya di sorga, saudara. Ya, sedangkan kita semua, Alkitab sudah jelas mengatakan bahwa kita yang ada di dalam Yesus, kita semua adalah warga kerajaan sorga. Yang setuju boleh jempolnya diangkat. Ya, kita semua adalah warga kerajaan sorga. Nah, sebagai warga negara kerajaan sorga, kita punya budaya, saudara. Ya, di Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Demikian bunyi firman Tuhan yang saya ambil dari terjemahan TSI. Karena bagi kita, warga kerajaan Allah, makanan dan minuman bukanlah hal yang penting. Tetapi yang penting adalah hidup benar di hadapan Allah. Ya, perhatian yang di stabilo kuning. Kemudian damai sejahtera dan bersukacita dalam Roh Kudus. Itulah Bapak Ibu Saudara sekalian budaya daripada kerajaan Allah. Sebelum kita menerima Yesus Kristus, maka kewarganegaraan kita itu ada di dunia ini. Sehingga kita menganut budaya-budaya duniawi. Tetapi setelah kita percaya kepada Yesus Tuhan, saudara, ya, kita harus meninggalkan budaya duniawi menjadi budaya sorgawi. Ini tidak mudah, tapi bukan tidak bisa. Beda antara bisa dan sukar, saudara. Ya, jadi tidak mudah artinya bisa kita lakukan, bukan tidak bisa, saudara. Ya, tinggal kita mau atau tidak mau untuk berubah dari melakukan budaya duniawi, kemudian melakukan sehari-hari budaya sorgawi. Bangsa Israel itu kan 430 tahun hidup sebagai budak, saudara. Hidup sebagai budak itu amat sangat tidak enak, saudara. Ya, mau kerja dipukulin, dipecut, kerja kurang rajin dikebukin, saudara. Ya, mau makan semuanya dijatah. Nggak ada yang namanya makanan all you can eat. Semuanya diatur. Tidurnya diatur. Semuanya diatur begitu ketat dalam tanda petik di bawah penganiayaan. 430 tahun kapok itu orang Israel hidup sebagai budak. Kemudian dia berteriak-teriak, berdoa, minta Tuhan bebaskan. Akhirnya Tuhan tolong. Nah, bicara soal budak, orang Kristen kalau kerja tanpa Tuhan, itu nggak ada bedanya dengan budak, saudara. Ya, nggak ada bedanya dengan budak. Maka itu kerja tanpa Tuhan, dapatnya terbatas juga. Seperti budak-budak itu. Tapi kalau orang Kristen berdoa, nggak bekerja, itu sama dengan pengemis. Kalau masih ingat waktu kita sekolah ada semboyan ora et labora, artinya ayo kita berdoa dan bekerja dan berdoa. Itu kehidupan orang Kristen. Nah, kembali ke orang Israel, saudara. Setelah dibebaskan oleh Tuhan, saudara, dia makannya makanan all you can eat, saudara. Makan sepuasnya, makan daging, makan mana, makanan dari sorga itu penuh gizi, saudara. Ya, sehingga saudara mereka bisa bebas mau makan apa saja, ya, dan benar-benar dimanja oleh Tuhan. Tapi dasar budak, saudara, masih hidup dalam budaya duniawi, maka ketika dimanja oleh Tuhan, orang Israel apa? Ngomel, nggak tahu berterima kasih. Maka itu Bapak Ibu Saudara sekalian, jangan sampai itu terjadi kepada kita. Tuhan itu mau membawa kita dari budaya duniawi, dari budaya yang memperbudak kita, itu kepada budaya sorgawi. Ya, mari kita lihat, saudara, apa itu, saudara? Budaya kerajaan sorga. Maka budaya kerajaan sorga seperti yang diambil dari Roma 14 ayat 17 tadi. Yang pertama, budaya kerajaan sorga
adalah budaya hidup dalam kebenaran. Ya, bersama saya ucapkan budaya hidup dalam kebenaran. 2, 3. Budaya hidup dalam kebenaran. Jadi poin yang pertama, budaya kerajaan sorga atau budaya kerajaan Allah, yaitu budaya hidup di dalam kebenaran. Nah, Amsal 23 ayat 23 berkata, belilah kebenaran dan jangan menjualnya. Demikian juga dengan hikmat, didikan, dan pengertian. Perhatikan kata belilah dan jangan menjualnya. Ya, untuk membeli sesuatu, saudara, itu pakai uang. Nggak bisa pakai kreweng, nggak bisa pakai kertas koran, saudara. Ya, untuk beli sesuatu perlu pakai uang. Untuk cara mendapatkan uang tentu dengan bekerja. Bekerja itu bicara meluangkan waktu, meluangkan tenaga, berkorban, lain sebagainya, baru dapat uang. Setelah dapat uang, kita bisa membeli sesuatu, saudara. Nah, Tuhan mau, saudara, kita itu membeli kebenaran. Kalau kita sudah beli kebenaran, jangan pernah menjualnya lagi. Anak saya Keisha ini pinter sekali dagangan, saudara ya. Dia udah orangnya cantik, ya kan? Kalau bukan bapaknya, siapa lagi yang puji, ya kan? Dia cantik, baik, pinter, saudara. Dia itu kalau beli barang yang nggak mahal-mahal, saudara. Karena kalau dipakai Keisha, barang murah itu pun jadi kelihatannya mahal, ya. Sesudah dia pakai, saudara, ya kan, dia pakai, dia bosen, dia lihat-lihat, dia bilang, ah ini tak jual ah, ya kan, dijual di eBay, saudara, dibilang ini barang bekas, sudah saya pakai, saya jual, ya kan, dia dapat lagi uang, saudara, ya, dia beli, kemudian dijual. Kenapa dijual? Dia udah bosen, tidak berharga, ya. Baru-baru ini saya disuruh cium sepatunya dia, saudara, dia punya sepatu, ya. Dia punya sepatu, dia mau jual. Kemudian yang jual tanya gini, sepatunya bau enggak? Ya kan? Kemudian Keisha tanya, ini Pak lihat, sepatunya bau enggak? Ya kan? Kok Papa suruh cium sepatu? Ya, orangnya yang mau beli tanya, baunya kayak apa? Ya kan? Terus saya cium, karena dia udah cuci, sudah cuci bersih, ya saya bilang, wangi, ya kasih tulis nah. Sepatunya bau wangi, ya kan? Kenapa dijual? Karena sudah enggak perlu, saudara. Nah, firman Tuhan, kebenaran, itu kita harus beli. Dan jangan pernah dijual lagi. Kenapa nggak boleh dijual? Karena nilainya amat sangat tinggi. Yang kedua, karena kebenaran itu amat sangat penting. Cara membelinya gimana? Sama seperti kita mau membeli sesuatu pakai uang, itu perlu waktu, tenaga, pengorbanan. Tapi beli kebenaran ini nggak perlu pakai uang, tapi perlu pengorbanan. Maka itu kami, Gereja BMC New York ini, menyediakan banyak fasilitas buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Misalnya, doa fajar, mulai Senin sampai dengan hari Sabtu, jam 5.30. Kita doa 1 jam saja. Ya puji Tuhan, sudah disupport oleh Bapak Ibu sekalian, sehingga setiap hari sangat mengagetkan. Itu yang ikut doa fajar mulai dari 25 orang sampai setiap hari sampai ke kurang lebih 30 dan pernah sampai 38 orang ya. Karena di doa fajar kita sembahyang, kita nyembah Tuhan dan kita belajar firman Tuhan. Nah, itu Saudara, di situ kita beli kebenaran. Artinya apa? Kita luangkan waktu, kita luangkan tenaga dan kita dapatkan firman Tuhan. Belum hari Kamis ya. Hari Kamis kita menjamu Bapak Ibu Saudara sekalian, worship from home. Kami sengaja carikan pembicara-pembicara yang populer, yang bisa mengajar, yang bisa memberikan pencerahan kepada kita. Saudara tinggal perlu membelinya. Gimana cara belinya? Luangkan waktu, luangkan tenaga, saudara, untuk mendapatkan kebenaran. Kalau kita beli kebenaran, maka kita akan mendapatkan kebenaran. Di Jepang itu ada budaya malu, saudara ya. Tetapi kalau kita pelajari, malu kepada siapa? Malu kepada diri sendiri
dan malu kepada sesama manusia. Misalnya gagal, ya kan? Gagal, maka kemudian dia malu kepada diri sendiri, malu kepada sesama. Dia mengundurkan diri. Terlambat, misalnya orang Jepang itu kalau kemana-mana, dia paling nggak mau terlambat. Kalau terlambat, dia malu, saudara. Malu kepada siapa? Malu kepada diri sendiri dan malu kepada sesama. Ya puji Tuhan, ya Bapak Ibu saudara sekalian, tidak pernah datang terlambat, baik dalam ibadah Zoom maupun ibadah onsite. Semuanya datang 10 sampai 20 menit sebelum acara. Ayo beri tepuk tangan dulu untuk Bapak Ibu sekalian ya. Karena saya percaya Bapak Ibu sekalian sudah punya habit yang baik. Ini budaya Jepang, Saudara. Punya budaya malu. Yang kedua, budaya Jepang itu adalah budaya bersih. Waktu kami jalan-jalan ke Jepang, Saudara, maka di hotel kan disediakan buah-buahan. Maka itu waktu mau keluar hotel, kami ngambil pisang, Saudara ya. Dan di jalan saya mulai makan pisang yang saya ambil dari hotel itu, Saudara. Dan selesailah saya makan pisang, dan saya mau buang kulit pisang ini, Saudara. Saya cari kiri, kanan, depan, belakang, ternyata tidak ada tong sampah. Saya baru sadar, Saudara, ya kan? Ini kalau dibuang sembarangan, apa kata orang? Maka kemana-mana saya pegang kulit pisang. Kemudian saya kan mau naik kereta bawah tanah. Oh, nanti di kereta bawah tanah pasti ada tong sampah. Maka kemudian sampai di kereta bawah tanah, saya cari tong sampah. Tidak ada, Saudara. Ya. Oh, jangan-jangan nanti di dalam keretanya ada tong sampah. Sampai di dalam keretanya juga tidak ada tong sampah. Saya baru sadar. Rupanya ya kan tidak boleh buang sampah sembarangan. Kalau punya sampah, orang Jawa bilang ini kantong ini, ya kan? Jangan buang sembarangan, taruh dalam tasmu. Saya bilang sama istri saya, yang sorry, yang masa kemana-mana aku pegang kulit pisang, ya kan selain capek juga malu, yang titip yang ya tak masuk tasmu. Ya ini istri saya kan baik banget, saudara, ya kan. Ya dah, jadi lain kali jangan makan sembarangan supaya enggak buang sampah sembarangan ya. Jadi kalau buang sampah sembarangan di Jepang itu malu kepada diri sendiri dan malu kepada sesama. Budaya kerajaan Allah bukan supaya kita malu kepada diri sendiri dan sesama, tetapi kita mempraktekkan budaya kerajaan Allah, hidup dalam kebenaran karena kita hormat dan cinta kepada Tuhan. Bersama saya katakan hormat dan cinta kepada Tuhan. 2, 3, hormat dan cinta kepada Tuhan. Apa itu budaya hidup benar? Hidup benar itu artinya hidup yang sesuai dengan firman Tuhan. Misalnya, ada orang berbuat jahat kepada kita. Kalau kita hidup di dalam kebenaran, harus kita apakan orang yang berbuat jahat kepada kita? Saya berkali-kali katakan begini, kalau ada baik, dibalas baik, itu namanya manusia. Duniawi banget. Orang duniawi nggak perlu Tuhan, baik dibalas baik. Kalau ada kejahatan, dibalas dengan kejahatan. Maaf, itu namanya binatang, saudara. Ya kan? Tapi kalau ada kebaikan, dibalas dengan kejahatan, itu namanya maaf, namanya setan, saudara. Ya kan? Jadi ada yang baik dibalas jahat, namanya setan. Bahasa lainnya iblis, saudara. Ya. Tapi budaya hidup dalam kebenaran, budaya kerajaan Allah. Kalau ada yang berbuat jahat kepada kita, itu kita harus membalasnya dengan kebaikan. Dan itu adalah jemaat Tuhan yang hadir dalam pertemuan Zoom saat ini. Yang setuju, beri jempolnya, amin. Itu adalah budaya kerajaan Allah, ya. Di Jepang, kembali Jepang, ada budaya malu, saudara ya. Sekarang ini dunia kan menerapkan budaya yang tidak tahu malu. Saya waktu sampai di New York pertama kali 13 tahun yang lalu, saya kaget, saudara ya. Di jalan-jalan itu ya, laki, perempuan, anak-anak sekolah masih muda ciuman, ciuman di pinggir-pinggir jalan, nempel di pagar-pagarnya orang, nempel di mobil-mobilnya orang. Itu saudara, maaf, saya lihat anjing-anjing juga begitu, saudara. Kenapa anjing tidak tahu malu? Karena dia binatang,
Ya kan? Kita yang hidup dalam kebenaran, saudara, mesti tahu malu. Ya, bukan tahu malu karena apa? Karena kita menghormati Tuhan. Karena kita cinta akan Tuhan, maka itu kita kemudian melakukan yang namanya kebenaran. Ada satu budaya lagi, ya mungkin saudara pernah dengar, alon-alon asal kelakon. Ya kan? Jadi ngerjakan apa-apa jangan buru-buru lah. Alon-alon saja, asal kelakon. Maka daerah yang menerapkan budaya alon-alon asal kelakon, kalau saudara pergi ke daerah situ, saudara maaf, saudara bisa muntah darah loh, saudara. Ya kan? Kalau saudara pergi ke restoran, ya kan? Sabar, Pak, sabar. Orang daerah itu, saudara, kalau kakinya dilindes mobil, saudara, ya kan ada mobil mundur ini. Aduh, Pak, itu bannya mobilnya ada di atas kaki saya, ya. Itu alon-alon semuanya serba lambat. Alon-alon asal kelakon. Nah, budaya Kristen enggak begitu. Budaya kerajaan Allah disuruh belajar sama semut, kerja yang rajin, ya kan? Kerja yang rajin, kerja yang excellent, seperti Kolose pasal 3 ayat 23. Bekerjalah seolah-olah untuk Tuhan, bukan untuk manusia. Tahun 2021, saudara. Kalau kita menerapkan budaya kerajaan Allah, ya, kalau kita menerapkan budaya kerajaan Allah, kita, saudara, menerapkan budaya hidup benar, berkenan di hadapan Tuhan, maka kita ini akan berbahagia. Bahkan Alkitab bilang bukan hanya kita, tetapi anak cucu kita akan berbahagia. Itu ada slide-nya, saya tulis begini. Orang yang hidup dalam kebenaran, anak cucunya ya akan berkuasa dan diberkati. Ya, saya ada kurang satu kata lagi, berbahagia, nggak apa-apa, nanti saya perbaiki. Kalau ada kesukaran, akan Tuhan selamatkan. Ini saya rangkum dari Mazmur 37 ayat 25, Mazmur 112 ayat 2 sampai dengan 3, Amsal 11 ayat yang ke-8, dan ada lagi yang saya tidak sempat santumkan, yaitu Amsal 20 ayat yang ke-7. Kalau tahun 2021, kita kepingin, di tengah-tengah situasi seperti ini, kita, anak cucu kita, diberkati, berbahagia, menjadi berkat, saudara. Mari biasakan dengan budaya hidup benar, saudara. Bahkan dikatakan kalau kita punya kebiasaan atau budaya hidup benar, saudara, benar di hadapan Tuhan, maka kalau ada kesukaran, Tuhan akan tolong dan Tuhan akan selamatkan kita. Yang kedua, mari kita lihat, saudara, yaitu budaya hidup damai sejahtera. Kita baca di dalam Yesaya 32 ayat 17 ya. Jadi semua ini yang saya ambil basicnya dari Roma 14 ayat 17. Yang kedua, budaya hidup damai sejahtera, Yesaya 32 ayat 17. Di mana ada kebenaran. Jadi kalau kita sudah punya budaya hidup benar, di mana ada kebenaran, di situ akan tumbuh yang namanya damai sejahtera. Dan akibat kebenaran itu ialah ketenangan dan ketentraman untuk selama-lamanya. Tahun 2021, apapun yang terjadi, kalau kita punya budaya hidup benar di hadapan Tuhan, maka yang kedua, kita harus mempraktikkan budaya hidup damai sejahtera. Kenapa? Kalau kita sudah benar, tidak ada alasan buat kita tidak tenang, saudara. Tidak ada alasan untuk kita tidak tentram. Sebab Roma pasal 15 ayat 33 dikatakan begini. Roma 15 ayat 33, Allah sumber damai sejahtera menyertai kamu sekalian. Amin. Jadi jelas sekali, Allah sumber damai sejahtera itu menyertai kita sekalian. Jadi Allah Immanuel itu yang menyertai kita, itu adalah Allah yang merupakan sumber damai sejahtera. Satu kali ada lomba melukis, dikasih tema sudah dalam lomba melukis itu, yaitu temanya damai sejahtera. Ada orang yang menggambarkan damai sejahtera persis dengan backgroundnya Marcel ini yang pakai nama BMC New York ini, ada pohon kelapanya melambai-lambai itu ya.
ada pantainya. Kemudian ada lagi orang yang menggambarkan damai sejahtera, punya rumah gedung, kemudian ada kolam renangnya, ada kolam ikannya, kemudian ada tamannya yang indah, ya, rumahnya megah dan seluruh peralatannya lengkap. Kemudian ternyata yang keluar sebagai pemenang dalam lomba melukis dengan tema damai sejahtera adalah sebuah lukisan di mana ada batu karang yang besar dan kemudian ada gelombang laut yang tinggi yang menghempaskan batu karang yang besar itu, dan di dalam batu karang itu ternyata ada lubangnya dan di dalamnya ada burung sedang berkicau-kicau. Itu yang keluar sebagai pemenang dalam lukisan dengan tema damai sejahtera. Tahun 2021, apapun yang terjadi, badai sebesar apapun yang terjadi, saudara, kita tidak boleh kehilangan damai sejahtera. Nggak ada bedanya kita dengan dunia, saudara. Kalau orang dunia gelisah, takut, khawatir hidupnya, saudara. Lah kita sudah ada Tuhan. Tuhan Allah sumber damai sejahtera menyertai kita. Asal kita punya budaya hidup benar di hadapan Tuhan, maka kita harus mempraktekkan budaya hidup damai sejahtera. Sehingga orang-orang akan melihat dan berkata kepada kita, Pak, Bu, tolong tanya ya, kok kalian ini kelihatannya penuh dengan damai-damai. Kenapa ya? Apa rahasianya? Oh, rahasianya cuma satu, yaitu Allah sumber damai sejahtera itu ada di dalam diriku. Dan Tuhan berkata, pencobaan-pencobaan yang kita alami di tahun 2021 ini adalah pencobaan-pencobaan yang biasa-biasa saja, yang tidak akan pernah Tuhan izinkan melebihi kekuatan kita. Dan yang ketiga, yang terakhir, yaitu budaya hidup sukacita. Filipi pasal 4 ayat yang keempat dikatakan, bersukacitalah selalu karena sudah bersatu dengan Tuhan. Jadi karena kita sudah bersatu dengan Tuhan, Alkitab bilang, ayo kita bersukacita. Ya, saya ulangi katanya, teruslah bersukacita. Jadi sukacita orang Kristen itu nggak bisa ditentukan oleh situasi yang ada di luar. Sukacita orang Kristen itu karena Tuhannya sudah bersatu dengan diri setiap kita yang percaya kepada Yesus. Setuju katakan? Kalau dunia, saudara, itu nggak pakai istilah joy dalam sukacita. Tapi dunia itu pakai istilah happy. Ada have, ya, jadi kata dasarnya have. Kalau something happen di luar, ada sesuatu yang terjadi, dapat hadiah, naik pangkat, gajinya naik, everything is going well, aku happy. Nah, orang Kristen itu apapun yang terjadi, mereka akan tetap bersukacita. Yang pertama, karena sukacita itu adalah perintah Tuhan, artinya kita itu bisa bersukacita meskipun sesuatu tidak terjadi di luar. Kenapa? Karena Tuhannya sudah bersatu dengan kita. Ya, COVID-19 kita semua nggak pernah tahu kapan akan selesai. Untuk menghadapi COVID-19 salah satunya harus punya imunitas tubuh yang hebat. Caranya gimana? Buat orang percaya, selain social distancing, pasang masker, ya, jaga jarak, saudara, kemudian rajin cuci tangan, maka untuk orang Kristen, orang percaya, hatinya harus bergembira, sukacita. Jangan pernah izinkan hati kita tidak bersukacita. Alkitab bilang, hati yang gembira adalah obat yang manjur, ya, bukan sekedar obat, tapi dikatakan obat yang manjur. Tetapi semangat yang padam itu mengeringkan tulang. Ya, pagi ini kita belajar 3 hal budaya kerajaan sorga. Yang pertama, mari kita miliki budaya hidup dalam kebenaran. Budaya kerajaan sorga yang kedua adalah budaya hidup damai sejahtera. Dilarang keras khawatir mulai hari ini. Dan yang ketiga, budaya hidup penuh sukacita. Mari kita akan masuk dalam perjamuan kudus. Siapkan roti dan anggur perjamuan. Melalui perjamuan kudus, Tuhan mau berbicara sekali lagi kepada kita.
bahwa kita ini dikasih oleh Tuhan. Dan Tuhan itu mau menyertai kita sampai selama-lamanya. Kalau Tuhan menyertai kita, Tuhan itu adalah sumber damai sejahtera. Dia yang akan memberikan kita damai. Kalau Tuhan itu yang menyertai kita, Tuhan yang sama yang akan memimpin langkah-langkah hidup kita. Kalau Tuhan itu, saudara, bersatu dengan kita, maka tidak ada alasan buat kita untuk tidak bersukacita. Ketika kita melakukan 3 budaya ini, saudara, maka hidup kita akan menjadi influencer kerajaan Allah. Kita akan memberikan dampak di sekitar kita, dan orang akan melihat Kristus melalui kehidupan kita.